Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam pecinta Tosanaji di mana Anda berada. Mudah-mudahan Allah memberkati, Allah memberi ampunan, Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Kali ini Belispo Channel akan membabarkan salah satu dapur keris, yang dimana keris ini termasuknya adalah keris koleksi yang sangat saya sukai. Keris ini saya anggap sebagai master di Belispo Channel. Keris yang akan kita babarkan adalah keris berdapur putut atau Pandito Smedi. Keris ini juga dikenal bagi para pecinta tuah dinamakan keris Om Yang Jimbe. Monggo bagi para sahabat Belispo Channel untuk menyimak bagaimana tentang ricikan dari keris Pandito Smedi atau yang lebih masyhur bagi para pecinta Joni ini dinamakan keris Om Yang Jimbe. Kita lihat bagaimana ricikannya dan bagaimana tentang tuah dari keris Pandito Smedi. Moga kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita lihat dulu di bagian gandik. Bagian gandik ini terdapat relief atau bentuk seperti manusia. Nah, inilah ciri khas atau ricikan dari keris putut atau Pandito Smedi. Kita lihat, paling mudah untuk kita bisa melihat dari ricikan keris Pandito Smedi. Lihat dari bagian gandik. Keris Pandito Smedi ada yang berluk dan ada yang lurus. Nah, kebetulan yang kita babarkan adalah keris lurus. Sangat luar biasa sekali. Keris lurus. Di sini yang paling unik adalah di bagian gonjo. Ini memakai gonjo wilut. Dan gonjo ini sangat tebal sekali. Sangat tebal sekali. Kemudian kita melihat dari di bagian sirah cicak. Ini bagian sirah cicaknya adalah lancip. Lancip dengan material besi hitam keunguan atau kebiru-biruan. Ini saya perkirakan adalah keris berdapur Pandito Smedi pada masa kerajaan Pajang. Kemudian kita lihat di bagian pamor. Nah, kita lihat bagian pamor, kita balik. Ini adalah termasuknya pamor melinjon. Jadi diambil dari nama buah melinjo.
Pamor melinjon ini dipercaya sebagai pamor untuk masalah kerezekian atau kemakmuran. Pamor yang sangat luar biasa sekali. Lihat. Keris berdapur Pandito Semedi untuk yang tangguh sepuh ini sangat sulit kita jumpai lagi dan sangat langka. Ingat ya, keris Pandito Semedi yang sepuh itu sangat sulit sekali. Kecuali yang garapan halus atau kamardikan ya lumayan banyak kita jumpai kalau yang model garap halus atau kamardikan. Tapi untuk mendapatkan keris berdapur Pandito Semedi atau Om Yang Jimbe ini sudah sangat sulit sekali untuk kita mendapatkannya. Kenapa saya bilang sepuh? Kenapa saya bilang ori? Kita lihat dari segi wasuan atau tempaan. Nah, kita lihat, dekatkan. Lihat, ini ada lipatan-lipatan wasuan tempaan yang ini membuktikan bahwa keris ini adalah sangat sepuh. Kemudian kita lihat dari alur pamor. Nah, alur pamor sampai ke bagian gade atau putut ini sangat original. Jadi ini tidak owan. Ini murni tidak owan. Karena sesuai alur pamor dan dari segi rancang bangunnya, segi lipatan dari wasuan atau tempaan, insya Allah dan saya yakin ini adalah keris dapur putut original, sepuh dan benar. Begitu. Keris berdapur Pandito Semedi bagi para pecinta tuah ini lebih dikenal dengan nama keris Om Yang Jimbe. Karena keris berdapur putut ini dimasyhurkan oleh seorang empu bernama Empu Om Yang. Empu Om Yang sendiri sebelum mendapatkan gelar Empu Om Yang, beliau mendapat gelar Empu Kodok dan Empu Galeng. Kenapa dinamakan Empu Galeng? Karena dari beliau sendiri ketika membikin bilah keris suka di pelataran sawah atau kata orang Jawa itu di galengan. Maka beliau mendapatkan gelar Empu Galeng. Konon cerita, dan cerita ini sudah sangat masyhur sekali di tanah Jawa, bahwa gelar nama Om Yang itu ketika Empu Galeng sebelum mendapatkan gelar Empu Om Yang, beliau mendaftarkan diri ke Kerajaan Pajang untuk menjadi empu di Kerajaan Pajang itu tadi. Maka sebelum diterima, Empu Galeng itu diberikan syarat oleh
sultan di kerajaan Pajang itu tadi, yaitu bernama Sultan Hadiwijoyo. Kita lebih mengenal lagi Mas Karepet, dan sangat masyhur sekali adalah Joko Tingkir. Apa persyaratan dari Joko Tingkir kepada Empu Galeng? Yaitu boleh menjadi empu di kerajaan Pajang asal bisa memenuhi syarat. Syaratnya dari Joko Tingkir adalah menyuruh Empu Galeng untuk membuat satu bilah keris dalam waktu sehari semalam. Kemudian Empu Galeng menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir itu tadi. Setelah sehari semalam, kemudian terciptalah salah satu bilah keris. Dan bilah keris itu tadi ada relief atau adeganan, yaitu berganan putut atau Pandhita Semedi. Nah, itulah terkenalnya keris dapur Pandhita Semedi, kemudian dimasyhurkan menjadi nama keris Omyang Jimbe. Setelah keris itu selesai dibikin oleh Empu Galeng, kemudian keris itu diuji coba oleh Joko Tingkir kepada tawanannya. Digoreskanlah keris Pandhita Semedi di tangan tawanan. Kemudian apa yang terjadi? Seorang tawanan itu ngomyang, jadi berbicara ngelantur layaknya orang gila. Disitulah nama Empu Galeng mendapatkan gelar sebagai Empu Omyang, karena dari kisah cerita yang digoreskan kepada tawanan itu, orang yang digoreskan, tawanan yang digoreskan itu tadi menjadi ngomong lantur layaknya orang gila. Disitulah nama Empu Galeng menjadi Empu Omyang. Konon cerita lagi, keris berdapur putut atau Pandhita Semedi dipercaya ketika seseorang yang memegang keris berdapur putut atau Pandhita Semedi dan dia mempunyai masalah atau ada orang yang berniat jahat kepada yang memegang keris putut Pandhita Semedi atau masyhurnya Omyang Jimbe, maka konon cerita yang mempunyai masalah itu terasa dihantui atau terasa diteror oleh makhluk-makhluk kasat mata. Jadi ketika dia diteror dan di situ dia merasa gelisah, berbicara ngomyang, berbicara ngelantur, maka disitulah nama dari Empu Galeng menjadi Empu Omyang, mendapatkan gelar Empu Omyang. Kemudian setelah kita berbicara tentang ricikan, kita berbicara tentang tuah. Konon bagi para pecinta tuah, keris Omyang Jimbe atau keris putut Pandhita Semedi dipercaya sebagai kerezekian. Karena kemasyhuran dari keris Omyang Jimbe konon katanya adalah penambah beras. Ini tidak seperti kita untuk memanai keris
Om Yang Jimbe itu menambah beras. Kalau ada beras dan di situ ada keris Om Yang Jimbe, maka beras itu akan bertambah, tidak. Tapi kita memanai lebih dalam lagi. Siapa yang memegang keris Om Yang Jimbe, wasilahnya agar rezekinya selalu bertambah, seperti apa yang dikatakan seseorang bahwa keris Om Yang Jimbe adalah menambah beras. Jadi di sini adalah menambah kerezekian dari segi karir, dari segi usaha, dari segi kehidupan sehari-hari. Orang yang memegang keris Om Yang Jimbe, wasilahnya insya Allah rezekinya akan selalu bertambah. Dan bagi para pecinta tua sendiri, konon ceritanya ketika orang memegang keris Om Yang Jimbe, ini untuk masalah kewibawaan, untuk masalah menghadang musuh. Siapa yang bermasalah dengan orang yang memegang keris Om Yang Jimbe, konon ceritanya ia akan diteror oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Itulah sebagian dari tuah keris Pandito Smedi atau keris butut, dan lebih dikenal bagi para pecinta Joni adalah keris Om Yang Jimbe. Nah, sebetulnya nama Om Yang Jimbe atau nama Om Yang itu diambil dari nama seorang empu. Itu. Yang pastinya ini adalah keris berdapur butut atau Pandito Smedi. Kita bisa jumpai di keris berdapur butut ada yang satu, ada yang dua. Di kalangan para pecinta Tosanaji, ketika dapur keris itu pututnya satu, maka dinamakan adalah keris Pandito Smedi. Dan ketika dapur pututnya itu dua, maka dinamakan keris putut kembar. Ini termasuknya yang kedua kali. Dulu pernah mendapatkan putut kembar, jadi kiri dan kanan. Dan itu juga termasuknya keris yang saya sangat sukai. Kemudian ada sahabat yang saya anggap seperti keluarga dan beliau juga murid dari sini. Beliau meminta agar keris berdapur putut kembar itu untuk diboyong ke tempatnya, begitu. Kalau ini pututnya satu, Pandito Smedi. Inilah salah satu babaran keris berdapur Pandito Smedi. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi para sahabat Bali Sepuh Channel, agar bagaimana untuk melihat ciri-cirinya atau ricikannya dari keris putut, dan bagaimana tentang tuah dari putut itu tadi. Kita lihat. Cukup sekian. Sekali lagi, masalah tuah kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang percaya tentang tuah, monggo silakan. Dan yang tidak percaya tentang tuah, ya monggo silakan. Ini hanya sekedar seni Nusantara, ya monggo silakan. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan di dalam
mempelajari Tosan Aji, kita semakin cinta kepada seni yang ada di Nusantara. Semakin mencintai karya-karya Empu yang sangat luar biasa sekali dan semakin mencintai peninggalan para pendiri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam pecinta Tosan Aji. Jangan lupa like, comment, and subscribe